Rahasia gelap di balik susahnya cari pelatih timnas Indonesia. Bukan karena ranking rendah, bukan pula karena budaya kritik keras. Ada alasan lain yang membuat kursi pelatih timnas Indonesia sulit terisi, alasan yang bikin publik terdiam. Akun fansbase sepak bola Garuda Revolution.Football baru-baru ini mengunggah postingan yang langsung menarik perhatian publik. Unggahan itu membahas penyebab di balik sulitnya mencari sosok pelatih untuk timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut tertulis kalimat yang cukup menohok. Kesulitan mencari pelatih untuk timnas Indonesia bukan karena ranking yang rendah ataupun budaya bullying, tapi pelatih tak boleh lebih terkenal dari ketua umum, tulis akun tersebut. Unggahan itu memancing banyak reaksi dari warganet. Sebagian menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap dinamika yang terjadi di sepak bola nasional. Ada juga komentar yang menyebut bahwa dalam sepak bola Indonesia, ketua umum harus tetap menjadi sosok paling bersinar, sementara pelatih hanya dianggap lengkap. Unggahan tersebut dilengkapi dengan caption singkat, "Sarapan fakta", seolah menyindir bahwa hal semacam ini sudah menjadi kebiasaan sehari-hari di dunia sepak bola dalam negeri. Publik menilai bahwa sindiran ini mencerminkan rasa kecewa terhadap proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak sepenuhnya profesional dan kerap dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Bagi banyak penggemar, masalah di tubuh sepak bola nasional bukan lagi sekadar soal taktik di lapangan, melainkan menyentuh aspek kekuasaan yang kadang menutupi semangat sportivitas. Jika ego jabatan dan pencitraan pribadi terus menguasai ruang pengambilan keputusan, maka sulit rasanya bagi timnas untuk berkembang secara sehat dan kompetitif. Pelatih seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja tanpa tekanan politik atau keharusan menjaga pamor pihak tertentu, karena yang terpenting adalah membawa tim meraih prestasi, bukan menutupi sinar siapapun. Kini publik berharap agar federasi bisa lebih terbuka dan fokus pada tujuan utama, yaitu memajukan sepak bola Indonesia agar mampu bersaing di level internasional secara profesional. Kluivert bongkar bobroknya PSSI di media Belanda. Pengakuan mengejutkan datang dari Patrick Kluivert yang disebut membuka tabir kelam di balik carut-marut sepak bola nasional. Ucapannya di media Belanda membuat publik Indonesia heboh dan kecewa. Kabar mencuat usai pernyataannya disiarkan di salah satu stasiun televisi Belanda. Dalam wawancara tersebut, Kluivert dikabarkan mengungkap pengalaman tak menyenangkan selama berkarir di Indonesia. Menurut laporan yang beredar, ia menyoroti sikap pengurus yang kerap melakukan intervensi terhadap keputusan pelatih, termasuk dalam urusan pemilihan pemain dan strategi tim. Ungkapan itu membuat banyak pihak di Eropa menyoroti kembali reputasi Federasi Sepak Bola Indonesia yang dinilai belum mampu beroperasi secara profesional dan mandiri. Setelah dengar pengakuan dari Patrick Kluivert di TV Belanda, gue yakin Indonesia akan kesulitan mendapat pelatih baru yang berkualitas, tulis salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan warganet. Pernyataan tersebut semakin memperkuat pandangan bahwa situasi di tubuh federasi masih jauh dari kata stabil. Banyak pelatih dinilai ragu bergabung karena tekanan eksternal yang sulit dihindari. Kluivert juga disebut menyinggung adanya campur tangan politik dalam urusan teknis, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip profesionalisme di dunia sepak bola. Komentar publik pun bermunculan menyoroti pernyataan itu. Banyak yang menilai bahwa masalah intervensi sudah menjadi rahasia umum di sepak bola Indonesia. Nggak mau tali kembali STI karena dia tidak bisa diintervensi, tulis salah satu tanggapan netizen yang viral di media sosial. Isu ini semakin mempertegas kesulitan federasi dalam mencari pelatih kepala untuk timnas nasional. Hingga kini, posisi tersebut masih belum terisi. Situasi ini menimbulkan keprihatinan luas, sebab tanpa kejelasan arah dan kepemimpinan di kursi pelatih, performa timnas bisa terus mengalami ketidakpastian. Publik berharap federasi bisa belajar dari kritik ini dan memperbaiki sistemnya agar sepak bola Indonesia bisa berkembang tanpa campur tangan kepentingan di luar lapangan. Resmi dikonfirmasi, Timur Kapadze jadi kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Nama Timur Kapadze resmi masuk radar PSSI sebagai calon pelatih baru Timnas Indonesia. Kabar ini membuat publik penasaran dengan arah baru skuad Garuda usai berpisah dari Patrick Kluivert. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, membenarkan bahwa Kapadze termasuk dalam daftar kandidat pelatih yang tengah dipertimbangkan. Meski begitu, keputusan final belum diambil oleh federasi. Kursi pelatih kepala timnas masih kosong sejak perpisahan dengan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu hengkang setelah gagal membawa Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Situasi tersebut membuka spekulasi luas di kalangan penggemar sepak bola nasional. Banyak nama mencuat, namun Kapadze menjadi sosok yang paling sering disebut karena rekam jejaknya yang menjanjikan.
Sumarji menegaskan bahwa hingga kini PSSI belum menetapkan siapa yang akan memimpin skuad Garuda ke depan. Namun ia mengakui bahwa Kapadze sudah diajukan ke Direktur Teknik PSSI, Alexander Zwiers. Belum ada pembicaraan apa-apa soal Timur Kapadze melatih timnas Indonesia, ujar Sumarji dalam keterangan resminya. Timur Kapadze termasuk yang saya sampaikan ke Dirtek, tambahnya. Pelatih berusia 44 tahun itu dikenal memiliki gaya kepemimpinan disiplin dan modern. Ia sempat mencuri perhatian saat sukses membawa Uzbekistan menembus Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian luar biasa bagi negaranya. Setelah itu Kapadze sempat bekerja sama dengan Fabio Cannavaro sebagai asisten pelatih, namun hanya berlangsung sekitar 1 bulan sebelum ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Langkah tersebut diambil demi mengembangkan karirnya secara independen dan membuka peluang menangani tim di level internasional lainnya. Jika benar bergabung, kehadiran Kapadze bisa menjadi warna baru bagi sepak bola Indonesia, terutama dalam membangun fondasi permainan yang lebih terstruktur dan kompetitif. PSSI kini dihadapkan pada pilihan penting untuk menentukan arah baru timnas Indonesia. Publik berharap keputusan yang diambil dapat membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional. Naturalisasi bodong, 7 pemain asing Malaysia terancam dibuang selamanya. Kasus naturalisasi pemain asing di Malaysia kembali jadi sorotan. 7 pemain yang sempat memperkuat klub lokal kini terancam tak akan pernah bisa membela tim nasional lagi. Pengacara olahraga Nick Rosselli menyebut bahwa ke-7 pemain naturalisasi bodong tersebut kemungkinan besar tidak akan memperkuat Harimau Malaya, bahkan setelah masa skorsing mereka berakhir. Ke-7 pemain yang dimaksud adalah Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan Imanol Machuca. Mereka kini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Nick menjelaskan bahwa meskipun mereka telah menjalani hukuman dari FIFA, hal itu tidak serta-merta membuat mereka layak membela timnas Malaysia. Menurutnya, status kewarganegaraan tidak otomatis memberi hak bermain untuk tim nasional, karena ada aturan kelayakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan FIFA. Untuk bermain dengan Malaysia, seorang pemain harus telah tinggal di negara tersebut selama 5 tahun. Berdasarkan pasal 6 Statuta FIFA, ini berarti tinggal di Malaysia setidaknya 183 hari setahun untuk masing-masing dari 5 tahun tersebut. Pelanggaran aturan inilah yang membuat status mereka kini berada di ujung tanduk. Jika terbukti tak memenuhi syarat tersebut, mereka akan dilarang tampil di kompetisi internasional bersama tim nasional. Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Malaysia yang belakangan gencar melakukan naturalisasi pemain asing untuk memperkuat skuad nasional. FIFA juga menyoroti pentingnya integritas proses naturalisasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek klub atau federasi. Meskipun ada peluang untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS, peluang mereka untuk kembali mengenakan seragam timnas tampak sangat kecil. Pakar sepak bola menilai kasus ini bisa berdampak panjang terhadap kebijakan naturalisasi di Malaysia. Federasi setempat kini diminta lebih berhati-hati dalam menyeleksi pemain asing agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nasib 7 pemain itu kini masih menunggu keputusan final, namun bayang-bayang larangan seumur hidup dari timnas Malaysia tampak sulit dihindari.